Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian majelis tazkiyah yang dirahmati Allah, masih dalam suasana Idul Fitri. Tidak ada ucapan yang lebih baik di antara kita kecuali doa, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin, kullu 'amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima semua amal salih, amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, dan Allah berkenan menjadikan kita termasuk al-'aidin, ya, termasuk orang-orang yang kembali, yakni kembali menjadi ahli surga, kembali menjadi hamba Allah yang mengisi hidup ini insyaallah dengan ibadah dan amal salih, yang mudah-mudahan semuanya membuat kita termasuk al-faizin, orang-orang yang selalu bahagia dalam kebaikan, hidup penuh dengan keberkahan, dan semoga semuanya kullu amin wa antum bi khair, berlangsung secara istiqamah dari tahun ke tahun sampai kita wafat insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini tentang rahasia yang menjadi pelajaran, ya, pelajaran di balik bolak-baliknya hati, ya, rahasia dalam artian pelajaran, ya, di balik bolak-baliknya hati. Semua kita pasti merasakan, ya, betapa hati kita mudah berbolak-balik, ya, bolak-balik. Pagi kedelai, sore bergedel. Iya, itu gambaran tentang bolak-baliknya hati. Semenit yang lalu, ya, saya senang dengan seseorang. Semenit kemudian kok berubah jadi enak. Pernah nggak Bapak Ibu? Pernah. Ya. Segampang itu, secepat itu hati manusia berbolak-balik. Waktu sholat qobliyah itu rasanya tenang, khusyuk, mantap. Pokoknya nikmat sholat qobliyah. Begitu sholat fardu, lihat imamnya, ya kok imamnya beliau, ya. Rasa nikmat waktu sholat sunnah itu tidak terasa ketika sholat fardu gara-gara imamnya. Pernah Bapak Ibu? Ya, itu menunjukkan bahwa hati mudah berbolak-balik. Kemarin malam rasanya sholat malam itu mudah, gampang, ringan, nikmat, itu kemarin. Hari ini kok sholat malam rasanya berat, rasanya susah. Saya kok gampang ya memaafkan si A, tapi kok susah memaafkan si B. Hati mudah berbolak-balik. Nah, di antara keduanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bolak-balik, yang sering lebih lama itu baliknya atau bolaknya? Iya. Kalau yang lebih lama baliknya, yaitu alhamdulillah. Karena kalau balik itu kan ada artinya.
Kalau bolak ada artinya. Maka sebenarnya keberartian hidup itu akan sangat tergantung posisi hati dalam keadaan bolak atau dalam keadaan balik. Ya. Kalau balik ada artinya balik, kembali. Ya. Orang Jogja itu paling mudah untuk balik, ya. Paling mudah untuk kembali. Buktinya sampai dibikin monumennya. Jogja. Iya, maka kalau hati orang Jogja kok ya susah baliknya, itu monumennya harus ganti. Ya, maka betul kalau kemudian semboyannya adalah Jogja berhati nyaman. Betul? Betul? Betul. Tapi pas mau lewat Malioboro kok ditutup, itu hatinya nyaman nggak, Bu? Ya Allah, padahal baru jam 6 kok udah ditutup. Kenapa? Kan katanya 6:30. Ya harus muter jauh. Kok tiba-tiba hatinya tidak nyaman. Nah, ketika hati tidak nyaman itu berarti hatinya dalam keadaan bolak. Nah, maka sebenarnya nggak masalah hati itu bolak-balik. Yang penting ketika bolak segera balik. Iya. Ketika bolak segera balik. Nah, ini yang ingin kita bahas, bagaimana ketika hati kita rasanya bolak langsung balik. Itu mudah atau sulit? Ibu, kalau bolak itu jalan ke utara, baliknya jalan ke selatan. Berarti kalau semisal lagi jalan ke utara, pengen balik ke jalan ke arah selatan, mudah atau sulit? Kan bolak sama balik itu berbeda arah. Ini arahnya ke utara, padahal saya mau ke Tugu, berarti salah arah. Tinggal apa? Balik. Mudah atau sulit? Mudah. Berarti waktu hati kita lagi tidak nyaman, itu berarti dalam keadaan bolak. Tinggal dibalik. Begitu dibalik, hati kita akan berubah menjadi nyaman. Tapi inilah yang ingin kita bahas, ya. Kenapa membalikkan hati yang sedang bolak kok sulit? Padahal dari bolak ke balik itu kan cuma merubah satu huruf. Huruf O diganti A. Ya, berarti fokusnya hanya pada satu hal saja. Biarkan yang lain, ya. Tugas kita adalah mengubah O menjadi A. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah dan bapak-bapak sekalian, soal bolak-baliknya hati ini yang memang menjadi pertanyaan tersendiri bagi kita. Tapi sebenarnya memang Allah Subhanahu wa taala sudah merencanakan, ya, Allah memberikan hati kepada manusia itu memiliki sifat bolak-balik. Ya, memiliki sifat bolak-balik. Dan itu kita ketahui dari istilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika Allah mengajarkan istilah, ya, dalam bahasa, terutama bahasa Arab, hati itu disebut dengan qalbun. Ya. Kenapa hati itu disebut dengan qalbun? Satu riwayat menyebutkan la yusammal qalbu illa litaqallubi. Jadi qalbun, hati itu disebut dengan qalbun karena memiliki sifat taqallub. Nah, taqallub itu artinya adalah bolak-balik. Jadi dari namanya saja qalbun, semua kita akhirnya mengetahui bahwa memang sifatnya hati itu mudah berbolak-balik. Nah, pertanyaannya, yang membolak-balikan hati kita siapa? Siapa, Ibu?
ternyata yang membuat hati kita berbolak-balik adalah Allah. Yang membuat hati berbolak-balik itu adalah Allah. Sebagai bukti adalah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya Bapak Ibu pasti sudah hafal. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan hati. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati. Jadi Rasul sendiri yang mengajarkan doa ini. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati. Allah tersinggung nggak dipanggil ya muqallibal qulub? Enggak. Iya, enggak. Ya, karena memang yang maha membolak-balikan hati manusia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu Allah membolak-balikan hati manusia bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan, bukan tanpa rencana baik. Kalau mau dianalogikan sih sebenarnya seperti ibu goreng tempe, dibiarin atau dibolak-balik. Tujuannya biar apa Ibu? Biar matangnya rata dan enak dimakan. Maka kalaulah Allah membolak-balikan hati, kan ibaratnya kita ini tempe. Hati kita ibarat tempe yang kemudian hati kita dibolak-balik oleh Allah. Berarti tujuan Allah membolak-balikan hati kita adalah agar hati kita cepat matang. Hati kita cepat matang. Matang dalam kebaikan. Matang dalam kebaikan. Itu tujuannya. Syaratnya satu dan mudah sebenarnya. Yang penting kita mau hati ini dibolak-balik oleh Allah. Tentu pengertian mau di sini harus mau dengan ilmu. Iya, maunya itu dengan ilmu. Nah, ilmunya ini yang ingin kita bahas. Jadi sama dengan tempe. Bayangkan kalau tempe dibolak-balik nggak mau gitu. Iya, dibalik bolak lagi dia, dibalik bolak lagi dia. Apa yang akan terjadi dengan tempe? Gosong sebelah, mentah sebelah. Iya. Nah, jadi tugas kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah dan bapak-bapak sekalian adalah menerima. Ya. Dan doa ini juga sebenarnya mengajarkan kepada kita hati yang matang. Ya. Ini tanda kalau hati manusia itu matang. Nah, kalau sudah matang ya udah insya Allah ya, hati ini akan jadi hati yang bermanfaat. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, muqallibal qulubnya Allah terhadap hati ya, itu bersifat dalam tanda kutip sementara ya, bersifat sementara sampai kemudian hati manusia matang ya, hati manusia matang. Karena kalau hati manusia matang tidak akan lagi dibolak-balikan oleh Allah. Orang yang hatinya sudah matang, ya dia tinggal menikmati kematangan hatinya itu. Sebagaimana ibu kalau membolak-balik tempe dan sudah matang, ya, apa yang dilakukan oleh ibu? Kompornya dimatikan. Ya, betul?
kompornya dimatikan, bukan karena pengen hemat gas, tapi memang sudah tidak dibutuhkan ya untuk mematangkan tempe. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tempe sudah matang tinggal diapakan oleh ibu? Kalau goreng untuk sendiri, goreng untuk diri sendiri, ya tinggal dimakan, tinggal dinikmati. Maka kalau orang hatinya sudah matang, sekali lagi Allah tidak akan membolak-balikan hati orang yang sudah matang. Orang ini tinggal menikmati matangnya hati. Nah, apa ciri tanda kalau hati seseorang itu sudah matang? Kalau tempe saya nggak perlu nanya ke ibu. Ibu lebih tahu ciri tempe yang sudah matang. Ciri hati kita sudah matang, yang kalau sudah matang kita akan betul-betul merasakan nikmatnya memiliki hati yang matang. Cirinya ada 4 ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yakin ya, yang pertama adalah hati ini yakin. Iya, ini yang pertama. Yang kedua, memandang ketaatan sebagai kebutuhan. Memandang ketaatan sebagai kebutuhan. Nah, yang ketiga, selalu bersyukur atas apapun. Senang bersyukur, susah bersyukur. Dan yang terakhir, beribadah, beramal baik semata-mata wujud matur nuwun dumateng Gusti Allah. Apapun amal baik kita, apapun ibadah kita, kita lakukan sepenuhnya karena ingin mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah atas segala kenikmatan yang sudah Allah berikan. Jadi di dalam ibadah itu tidak ada pamrih, sama sekali tidak ada pamrih, karena ibadah itu dalam rangka ingin menyampaikan rasa syukur. Ini ciri orang yang hatinya sudah matang, yakin di dalam iman, ya, memandang ketaatan sebagai kebutuhan, ya, bersyukur atas senang dan susahnya hidup, dan beribadah, beramal baik semata-mata wujud syukur kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara 4 ciri hati yang matang yang sudah kepegang yang mana? Yang sudah ada pada hati kita. Hati rasanya yakin, hati melihat ketaatan itu kebutuhan, hati yang selalu bersyukur, dan hati yang ketika beramal itu ya wujud syukur kepada Allah. Yang mana ini Bapak Ibu? Semuanya sudah. Kalau semuanya sudah ya berarti alhamdulillah. Tapi yang jadi masalah adalah kalau belum. Padahal hati kita dibolak-balik oleh Allah itu sudah berapa tahun? Ibu bayangkan ibu goreng tempe dibolak-balik sampai 1 jam, kok nggak matang-matang ini tempe? Kan pasti curiga, ada apa dengan tempe gitu? Digoreng di penggorengan, pakai minyak, apinya hidup, tapi kok nggak matang-matang? Nah, ini kan sebuah tanda tanya. Nah, ini yang ingin kita lihat terlebih dahulu, ya. Nah, kita katakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Tanda atau ciri orang yang hatinya matang ada 4. Itu sebenarnya didasarkan pada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya. Jadi kan Rasul mengajarkan kepada kita meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, sabbit qulubana, tetapkanlah hati kami. Ya. Tetapkanlah hati kami. Berarti kita minta kepada Allah yang maha membolak-balikan hati agar hati kita dibuat tetap. Kalau hati kita dibuat tetap, artinya hati kita bolak-balik nggak Bapak Ibu? Enggak. Nah, tetapnya di dalam apa? Di dalam 4 hal. Nah, 4 hal itu yang pertama adalah sabit qulubana ala dinika. Kita minta kepada Allah, tetapkanlah hati kami di dalam agamamu. Wa ala ta'atika, dan dalam ketaatan kepadamu. Wa syukrika, dan dalam kesyukuran kepadamu. Wa husni ibadatika, dan dalam baiknya ibadah untukmu. Kan Rasul mengajarkan kepada kita minta kepada Allah agar hati kita ditetapkan di dalam 4 hal. Dalam perkara agama, dalam perkara taat, perkara syukur, dan perkara baiknya ibadah. Nah, dari doa ini pula, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kita sedang bicara tentang pelajaran ya, di balik bolak-baliknya hati, maka dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang isinya doa ini, ya, kita sebenarnya mendapatkan pelajaran banyak sekali. Ya, mendapatkan pelajaran yang banyak sekali. Pelajarannya salah satunya adalah kita jadi memahami objek bolak-baliknya hati, perkara yang membuat hati manusia berbolak-balik. Dan ini memang harus kita kenali. Sebenarnya hati manusia itu berbolak-baliknya dalam urusan apa? Bolak-baliknya dalam urusan apa? Karena sebenarnya ada wilayah yang sebenarnya itu bukan mencerminkan bolak-baliknya hati, tapi kita menganggap ini bolak-baliknya hati. Ibu bapak pakai baju, awalnya seneng, tapi pas pakai kedua kalinya, kok saya jadi nggak seneng dengan baju ini. Pernah nggak? Pernah. Waktu masih baru kok seneng saya makainya. Ya, udah dicuci pakai yang kedua kok sudah nggak seneng. Ada. Terutama orang yang uangnya banyak katanya. Itu berarti hatinya bolak-balik nggak kalau urusan baju? Bukan, itu bukan urusan hati. Itu yang bolak-balik bukan hatinya tapi nafsunya. Kenapa? Karena urusannya urusan baju. Kalau urusan baju itu bukan urusan hati, itu urusan nafsu. Iya, itu urusan nafsu. Iya. Jadi rasa bosan terhadap sesuatu, tetapi sesuatu itu wujudnya adalah barang, benda. Iya. Itu bukan menunjukkan hati manusia yang bolak-balik. Iya, bukan. Lihat mobil awalnya seneng gitu, lama-kelamaan hilang seneng. Iya. HP waktu baru rasanya seneng, iya. Udah lama dikit sudah biasa dan akhirnya nggak seneng. Nah, itu bukan cerminan dari bolak-baliknya hati, itu bolak-baliknya nafsu. Nah, karena itu berdasar hadis ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkara yang membuat hati manusia mudah berbolak-balik itu ada 4.
Pertama adalah perkara agama. Ya, perkara agama. Yang kedua adalah perkara taat. Makanya contoh yang tadi kita sampaikan, ya, kadang kita begitu mudah taat, ya, mudah tahajud, ringan, besoknya kok berat tahajud. Itu kan menunjukkan hati berbolak-balik. Jadi kalau urusannya sudah urusan taat, itu menunjukkan perkara berbolak-baliknya hati. Jadi yang pertama perkara agama, kedua perkara taat, nah yang ketiga adalah perkara syukur. Ya. Kadang kita bisa berterima kasih kepada Allah, ya, tapi kadang suka bertanya, ya Allah kenapa cuma segini? Pernah? Itu berarti menunjukkan berbolak-baliknya hati. Ya. Kemarin dikasih rezeki 1 juta, bersyukur. Bulan depan 1 juta lagi, kok nggak sebagaimana bulan yang lalu. Nah ini perkara syukur. Kalau hatinya bolak-balik, nah itu memang menunjukkan perkara hati. Dan yang terakhir perkara baiknya ibadah. Ya, perkara baiknya ibadah itu menunjukkan hati. Ya, saya kalau di hadapan manusia kok ibadah saya bisa baik ya. Ya, salat qobliyah kalau di masjid rasanya bisa ya 3 menit gitu. Tapi kalau di rumah salat qobliyahnya di rumah itu 1,5 menit ya, sudah selesai. Kenapa? Nah ini kan berarti perkara baiknya ibadah. Nah itu menunjukkan berarti keadaan hati seseorang yang masih berbolak-balik. Jadi baik ibadahnya kalau di hadapan manusia, tapi tidak ketika di hadapan ketika sendirian. Tidak baik ibadahnya, nah itu menunjukkan berarti hatinya masih bolak-balik. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita rinci 4 perkara ini. Tentu yang pertama kita ingin lihat bolak-baliknya hati di dalam perkara agama. Di dalam perkara agama. Di dalam perkara agama tentu ada yang paling penting. Nah, kita ingin melihat bolak-baliknya hati dari sisi yang paling penting dari agama. Apa yang paling penting dari agama? Tentu tidak ada yang lain kecuali iman. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah hati kita sudah tetap atau masih berbolak-balik? Itu bisa kita lihat keadaan iman kita. Hati manusia akan berbolak-balik. Kalau berbolak-balik berarti tidak tetap. Tidak tetap. Itu ketika membiarkan hati, maksudnya membiarkan tidak percaya dengan apa yang sudah diimani. Sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkinkah ini bisa terjadi? Secara logika, tidak percaya dengan yang sudah diimani. Padahal iman itu artinya percaya. Mungkinkah kita, kalau dalam bahasa yang lebih nyambung, mungkinkah kita tidak percaya dengan apa yang kita sudah percayai? Apa contohnya? Ibu semisal punya rumah, dan ibu percaya itu rumah ibu. Mungkin nggak ketika ibu pulang, ibu menjadi orang yang tidak percaya kalau itu rumah saya? Kalau mungkin itu kira-kira faktornya apa? Ini rumah loh ibu. Ibu datang ke pengajian hari Senin, majelis tazkiyah jam 9, setengah 9 sudah mulai. Kemudian ibu datang, tempatnya di Masjid Istiqomah. Ibu datang dan sampai di depan.
Terus ibu nggak percaya kalau ini masjid istiqomah, mungkin nggak? Padahal ibu sudah bolak-balik ke masjid istiqomah. Mungkinkah kemudian tiba-tiba nggak percaya kalau ini masjid istiqomah? Kalau sampai nggak percaya, padahal percaya ini masjid istiqomah, saya udah bolak-balik, tapi ketika sampai di depan kok tiba-tiba saya tidak percaya, itu kira-kira kalaupun terjadi penyebabnya apa? Nggak boleh. Bu, terakhir datang kemarin, terus besoknya datang lagi. Walaupun direnovasi juga renovasinya dikit, tidak ada renovasi, tidak ada perubahan. Tapi kok tiba-tiba nggak percaya, bener nggak sih ini masjid istiqomah? Iya sih kalau lihat bangunannya masjid istiqomah, tapi apa benar ini masjid istiqomah? Kalau ada orang seperti itu, tandanya orang apa? Ya, tandanya berarti pikun. Nah, mari kita lihat, kalau soal itu kan jarang ya orang pikun, tapi kalau soal iman ada nggak orang pikun? Kita coba ya Bapak Ibu. Bapak Ibu iman nggak kalau Allah itu maha mengetahui apapun yang kita lakukan? Iman. Iman itu artinya percaya. Percaya kalau Allah itu mengetahui apapun yang kita lakukan. Bapak Ibu percaya nggak kalau seandainya gosip itu Allah nggak suka? Percaya? Iya, percaya. Berarti kalau Bapak Ibu ngegosip, Allah tahu? Yakin? Yakin. Kalau betul tahu, yakin, pernah nggak ngegosip? Nah kalau pernah, kenapa? Nah ini berarti tanda hatinya masih bolak-balik. Iya. Baliknya itu tahu kalau Allah mengetahui apapun yang saya lakukan. Itu tandanya hati kita balik. Ya, tahu, ya, percaya, iman kalau Allah mengetahui apapun yang saya lakukan. Percaya kalau gosip itu Allah nggak suka, tapi kok tetap ngegosip, berarti hatinya bolak. Iya. Jadi baliknya adalah percaya Allah mengetahui apapun yang dilakukan, tetap melakukan perbuatan durhaka, itu tanda berarti hatinya bolak-balik. Iya. Nah kalau bolak-balik, iya sih Allah tahu ini, tapi kapan lagi saya ngegosip kalau tidak sekarang. Itu kan sama dengan iya sih Allah itu mengetahui, arti benar nggak ya Allah itu mengetahui. Iya. Nah ini menunjukkan ya keadaan di mana hati manusia masih bolak-balik, belum tetap. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa yang lain, hati yang bolak adalah dalam perkara iman adalah hati yang masih ragu dalam iman. Yang mau nyebut pikun kok rasanya ya, nggak sesuai juga sih ya. Karena kalau sudah pikun kan kadang susah untuk dikembalikan, jadi ragu di dalam iman. Nah pertanyaannya, apa sebenarnya yang membuat hati manusia itu ragu dalam iman? Imannya itu balik. Hati kita iman kepada Allah itu menunjukkan hati yang balik. Tapi ragu, nah itu yang menunjukkan berarti hatinya masih bolak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang kemudian kita harus tahu penyebabnya. Iya sih, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, betul? Ibu yakin rezeki dijamin oleh Allah? Yakin. Tapi kalau di dompet nggak ada uang, itu rasanya tenang atau tetap gelisah?
padahal kita yakin rezeki kita sudah dijamin oleh Allah. Maka ini kalau kita ingin tahu, dan memang harus tahu apa penyebabnya, hati yang masih ragu dalam iman adalah hati yang belum merasakan Allah sebagai satu-satunya yang segala-galanya dalam hidup ini. Itu hati yang ragu, ya. Ragu itu kan berarti diombang-ambingkan, dibolak dibalik. Itulah akibat ketika hati ragu. Dan itu terjadi sekali lagi karena hati belum merasakan Allah sebagai satu-satunya yang segala-galanya dalam hidup ini. Jadi kalau diibaratkan, ya Bapak Ibu sekalian, hati itu kayak balon gas. Balon gas. Kalau balon gas itu diikat ke batu yang besar, apa akan terjadi dengan balon itu? Nggak akan kemana-mana. Dia di situ aja. Dia akan tetap di situ. Begitu ikatannya diputus, dia akan terombang-ambing. Hati manusia juga sama. Jadi sejauh mana Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini merasa terikat dengan Allah, dan untuk bisa menjadikan hati kita terikat dengan Allah, yang tidak ada cara lain kecuali betul-betul menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang segala-galanya dalam hidup ini. Dan pengertian seperti ini sebenarnya sejalan dengan hakikat makna hidup. Kita sering sampaikan kalau hidup adalah perjalanan. Dan perjalanan untuk apa? Untuk apa lagi kalau tidak untuk mendekatkan diri kepada Zat yang menciptakan hidup. Inilah arti dari hidup perjalanan. Dan perjalanan ini kan untuk mendekat. Bapak Ibu menempuh perjalanan ke Jakarta, itu kan tujuannya adalah mendekat ke arah Jakarta. Dan perjalanan hidup itu mendekatnya ke Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah satu-satunya yang menciptakan hidup manusia. Nah, kalaulah hidup adalah perjalanan mendekatkan diri kepada Zat yang Maha menciptakan hidup, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya perjalanan hidup ini adalah perjalanan hati. Karena yang membuat manusia bisa dekat dengan Allah itu adalah hatinya. Yang membuat hati manusia, yang membuat manusia itu dekat dengan Allah adalah hatinya. Jadi sebuah kesesatan kalau sampai ada orang yang mengatakan saya dekat dengan Allah secara fisik. Tadi malam saya duduk bersama Allah. Allah di samping saya. Kalau itu dengan fisik, itu bukan ajaran Islam. Islam mengajarkan kepada kita bahwa kedekatan kita dengan Allah adalah kedekatan hati. Kedekatan hati. Dan tanda bahwa hati manusia telah sampai kepada Allah, ini yang nanti akan menunjukkan hati manusia tidak akan pernah sampai ke Allah sampai hanya nama Allah yang tersimpan di dalam. Karena memang perjalanan hati. Jadi hati yang betul-betul telah sampai ke Allah adalah hati di mana hanya nama Allah yang tersimpan di dalamnya. Nah, ketika hanya nama Allah yang tersimpan di dalam hati, inilah yang membuat hati memiliki sifat tetap. Sebagaimana balon tadi. Apalagi kalau balon udara, di dalamnya dikasih batu. Di dalam balon itu ada batu seberat 2 kilo. Balon besar itu kira-kira akan terbang nggak? Enggak. Dia akan tetap berada di situ. Maka demikian pula halnya dengan hati. Kalau hati, di dalam hati ini betul-betul hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka hati ini akan bersifat tetap. Nah, karena itu tanda hati telah sampai ke Allah adalah merasakan di dalam hati kita tidak ada yang lain selain Allah. Ya. Ma fi qalbi ghairullah. Ya. Ma fi qalbi ghairullah. Di hatiku ini tidak ada yang lain kecuali Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Ya. Di hatiku ini hanya ada nama Allah. Bahwa kita punya anak kita tidak ada di hati. Kita punya keluarga itu tidak di hati. Kita punya uang, kita tidak pernah menempatkan uang itu di dalam hati. Betul-betul di dalam hati kita hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma fi qalbi ghairullah, ini kalau dalam bahasa yang lainnya sama dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang segala-galanya dalam hidup ini kecuali Allah. Nah, dari sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa tahu bagaimana cara kita menetapkan hati di dalam urusan agama. Bagaimana caranya agar hati kita ini betul-betul menjadi hati yang tetap di dalam urusan agama. Nah, karena urusan agama yang paling penting adalah iman, maka tugas kita adalah betul-betul dalam hidup kita ini tidak ada yang lain kecuali Allah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan pesan kepada kita, Bapak Ibu, dan pesan ini menjadi penting bagi kita. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, tentu hadis Rasul ini tidak kemudian kita amalkan secara harfiah, meskipun itu juga baik. Ya, secara harfiah itu artinya kita banyak berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, itu zikir secara harfiah. Ya. Tetapi kadang dibutuhkan zikir kita tidak secara harfiah seperti itu, tapi kemudian zikir secara tafsiriyah. Nah, tafsiriyah itu artinya sangat baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah kalau kemudian kita berzikir menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahasa kita, karena kita hanya akan bisa mudah memahami kata-kata kita lewat bahasa kita sendiri. Jadi kita bisa sampaikan kepada Allah, ya Allah, sungguh Engkau Maha Agung, sungguh Engkau Maha Kuasa, sungguh Engkau Maha segala-gala. Alam semesta yang luar biasa ini, ya Allah, menunjukkan Engkau memang Maha segala-galanya. Ya, karena itu ya Allah, saksikan dalam hidup saya ini betul-betul tidak ada yang segala-galanya kecuali Engkau. Ya, Engkau lah yang segala-galanya dalam hidup saya. Ya Allah, saksikan kalau selainmu itu tidak ada apa-apanya, yang segalanya adalah hanya Engkau. Dan saya ingin ya Allah betul-betul hati ini hanya bisa merasakan keagungan-Mu, hanya bisa merasakan kebesaran-Mu, tidak bisa merasakan keagungan dan kebesaran selain Engkau. Ini yang disebut sebagai munajat, dan kita bisa berpanjang-panjang menyampaikan ungkapan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ungkapan-ungkapan yang merupakan penjelasan dari la ilaha illallah. Itulah yang nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah akan menguatkan hati, akan menguatkan hati. Karena salah satu cara menguatkan hati, salah satu cara menguatkan hati adalah dengan membunyikan suara hati itu dengan lisan kita. Karena kadang suara hati kita lemah, sehingga kita tidak bisa mendengar suara hati itu. Nah, biar kita mendengar suara hati kita, maka apa yang ada di dalam hati kita, kita suarakan. Nah, kita suarakan dengan lisan kita sehingga kita betul-betul mendengar. Dan itu memberikan pengaruh bagi seluruh tubuh kita.
bagi seluruh tubuh kita. Karena kalau diibaratkan tubuh kita itu seperti ibu, ya bapak mengisi pengajian, jamaahnya banyak, tapi nggak pakai mic. Ini saya kalau nggak pakai mic, itu kira-kira yang di belakang kedengaran nggak? Enggak. Iya, enggak. Tapi saya terbantu lewat mic ini sehingga suara saya nyampe. Iya, suara saya nyampe. Nah, ini pentingnya kenapa suara hati itu perlu disuarakan oleh lisan kita. Karena kalau disuarakan oleh lisan kita tanpa kita sadari, tangan ini akhirnya mendengar. Tangan ini akhirnya mendengar. Nah, kaki kita akhirnya mendengar. Begitu kaki kita mendengar, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, kaki kita hanya akan mau melangkah ke tempat-tempat yang membuat kita merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kaki menjadi tidak mau dilangkahkan ke tempat-tempat yang tidak mencerminkan pengagungan kepada Allah. Itu pengaruhnya. Itu pengaruhnya. Karena tubuh kita ini kayak jamaah pengajian. Kayak jamaah pengajian. Jadi nanti rasa ta'zim kepada Allah tidak hanya dirasakan oleh hati, tapi juga dirasakan oleh tangan. Jadi tangan ini tidak akan mungkin Bapak Ibu nge-share kata-kata, artikel, video yang tidak berisi sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan ini tidak bisa bergerak kecuali ketika melakukan sesuatu yang disukai, minimal diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna dari jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Nah, yang kedua, perkara bolak-baliknya hati itu di dalam perkara taat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang menyebabkan hati kita mudah berbolak-balik di dalam soal taat? Kadang mau taat, kadang sulit taat, kadang senang taat, kadang berat taat. Itu salah satu penyebabnya apa, Bapak Ibu? Penyebabnya adalah malas. Penyebabnya adalah malas. Bapak Ibu, ketika kita malas, malas itu datangnya dari siapa? Kalau dari diri sendiri kok tega amat gitu. Setan. Padahal kata setan, ngapain dari tadi saya di sini aja, saya nggak ngapa-ngapain. Kaidahnya Bapak Ibu, kalau kita mengalami satu fenomena dalam kehidupan yang saya sendiri tidak memahami kenapa ini muncul, rasa malas kan kalau ditelusuri apa gitu penyebabnya sulit. Kalau dikatakan setan nggak ada datanya, betul? Apa data bahwa rasa malasnya kita itu berasal dari setan? Datanya ada nggak? Enggak. Oh, itu setan bisa melaporkan undang-undang IT pencemaran nama buruk, Bu. Nama buruk setan dipertaruhkan. Jadi kita sendiri kadang bingung, iya ya, kenapa malas? Wong kemarin rajin kok sekarang malas. Itu sulit kita untuk mencari penyebabnya, betul? Kalaupun kemudian kita mencari-cari, yaitu itu sifatnya persepsi aja, asumsi. Ini saya males tahajud nih, kayaknya karena tadi siang saya berbuat dosa. Akibat berbuat dosa makanya sholat tahajudnya jadi berat. Itu fakta atau asumsi? Benang merahnya fakta apa?
Ada nggak orang yang banyak maksiat tapi tetap rajin ibadah? Oh, ada. Nah, kalau ada, berarti kalau kita menyimpulkan bahwa saya malas tahajud karena dosa. Nah, maka kalau kemudian kita nggak tahu kenapa saya malas, maka yang paling mudah bagi kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak perlu menganalisa sesuatu yang memang nggak bisa dianalisa. Tidak usah kita berlama-lama menganalisa kenapa saya malas. Iya, nggak usah. Nanti udah pusing sendiri. Kayaknya saya malas ini karena tadi duduk itu di samping beliau deh. Saya jadi ketularan malas. Pusing sendiri. Nah, maka yang paling mudah adalah kalau seandainya betul-betul kita kok merasa malas melakukan amal kebaikan, malas tahajud, malas baca Quran, malas apapun, kuncinya cuma satu, menjadikan malas sebagai kesempatan untuk tetap berlaku taat. Ini tugas kita. Karena malas itu tanda Allah sedang membolak hati kita, sedang membolak dulu hati kita. Tugas kita membalik. Nah, cara untuk membalik, ya udah, walaupun malas tetap berlaku taat. Berarti Allah memberikan kepada kita malas, itu maksudnya baik nggak, Bapak Ibu? Jadi malas itu nggak apa-apa. Yang penting kita tetap berlaku taat, berlaku baik terhadap apa yang kita malas. Jadi kalau kemarin ringan baca Quran, sekarang kok berat baca Quran, itu bagus nggak, Bapak Ibu? Bagus. Bagusnya di mana? Bagusnya tetap baca Quran. Karena walaupun kita malas, sebenarnya kalau mau, bisa nggak kita tetap baca Quran? Apa yang membuat kita ketika malas baca Quran terus kita nggak baca Quran? Itu penyebabnya apa? Karena malasnya dituruti. Padahal tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita malas adalah agar hati kita ini matang di dalam taat kepada Allah. Sebab kalau seandainya Allah melihat ini orang dikasih malas tetap taat, dikasih malas tetap taat, ditambah malasnya malah tambah taatnya, berarti Allah akan melihat orang ini sudah matang nggak di dalam ketaatan. Sudah matang. Nah, kalau sudah matang, malas berguna nggak? Nggak ada gunanya. Malas itu nggak ada gunanya bagi orang yang tetap berlaku taat walaupun malas. Sehingga lama-kelamaan orang ini tidak lagi mengenal yang namanya malas. Iya. Kenapa? Karena malas juga malas mendatangi orang yang nggak mau malas. Ibu ngajak orang pengajian, nggak mau. Ngajak lagi pengajian, nggak mau. Ngajak lagi pengajian, nggak mau. Ibu jadi malas nggak ngajak dia? Ya iya, tetap berangkat sendiri, tapi kan malas ngajak dia. Iya. Maka kalau seandainya datang malas, tapi ibu tidak mau malas, datang lagi malas, tetap ibu tidak malas, itu si malas lama-kelamaan jadi malas. Nah, ketika kemudian ya, malas menjadi malas mendatangi orang yang nggak mau malas, ya, berarti hatinya sudah tetap. Ya. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu, mungkinkah hati kita bisa senang melakukan amal yang tidak kita sukai? Ya, karena salah satu penyebab orang tidak mau berlaku taat selain malas adalah gak suka dengan amal itu.
ya, nggak suka dengan amal itu. Memaafkan itu amal baik nggak Bapak Ibu? Amal baik. Bapak Ibu suka atau tidak suka melakukannya? Suka atau tidak suka? Membalas keburukan orang dengan kebaikan itu amal baik bukan? Amal baik. Bapak Ibu suka nggak? Suka. Tapi Bapak Ibu lebih suka berbuat baik kepada orang yang baik atau kepada orang yang tidak baik? Kepada yang baik. Kepada yang tidak baik rasanya tidak suka. Nah, ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan, mungkinkah hati kita bisa senang melakukan amal yang tidak kita sukai? Mungkin. Mungkin. Sabar itu amal baik bukan? Amal baik. Bapak Ibu suka enggak sabar? Bukti bahwa Bapak Ibu suka sabar, ketika ada kesempatan sabar, Bapak Ibu nahan atau bahagia? Nahan. Nah, kalau nahan berarti nggak suka sabar. Kalau betul kita suka sabar, kita senang ketika bisa sabar. Kalau kita sudah senang, ya, sudah senang dengan sabar, maka ketika kita ketemu dengan orang yang bikin kita tidak sabar, kita senang nggak ketemu beliau? Ada tamu yang kalau datang itu bikin saya tidak sabar. Kenapa? Lama dia bertamu. Iya. Seneng nggak kedatangan tamu yang bikin kita nggak sabar? Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ibu bapak tidak suka rawon. Mohon maaf kalau masih ada yang syawal. Bapak Ibu nggak suka rawon. Dalam keadaan nggak suka rawon, mungkin nggak Bapak Ibu ketika dikasih rawon menjadi senang? Aslinya nggak senang. Aslinya nggak senang. Mungkin nggak yang tadinya nggak senang jadi senang? Caranya biar kita seneng ya makan rawon padahal sebelumnya nggak seneng. Kadang dibentuk oleh keadaan. Jadi ceritanya Bapak Ibu kedatangan tamu yang sangat terhormat, ya, tamu yang kita sangat ta'zim kepada beliau, ya. Nah, pas datang itu pagi-pagi banget, belum sarapan, di rumah belum ada sarapan. Maka cara paling simpel, ngajak ke warung. Dan dalam keadaan Bapak Ibu tahu beliau ini senang sekali dengan rawon. Senang sekali dengan rawon. Tapi Bapak Ibu nggak senang sama rawon, senangnya sama gudeg. Maka pada saat kemudian Bapak Ibu ngajak tamu keluar untuk sarapan, kira-kira yang akan dicari warung apa? Sesuai dengan apa yang disukai oleh tamu, kan? Tamu sukanya warung, sukanya rawon, berarti yang dicari warung rawon. Ya, tapi karena ibu bapak nggak suka rawon, jadi nggak punya referensi, ya. Mana warung rawon itu, ya. Pas lagi nyari-nyari ketemunya, ya, warung gudeg. Walaupun Bapak Ibu lewat, mampir nggak? Enggak, karena Bapak Ibu tahu tamunya tidak suka gudeg. Jadi walaupun Bapak Ibu suka, karena tamunya tidak suka, Bapak Ibu tidak mungkin mengampirkan tamu ke warung gudeg.
akhirnya nyari dan alhamdulillah ketemu. Mampir nggak Bapak Ibu? Mampir nih lezat bukan main. Begitu kemudian masuk ke warung ini, ya, dan memang menunya cuma rawon, tidak ada menu yang lain. Kira-kira ibu akan pesan rawon nggak? Pesannya khusus untuk tamu atau ibu juga pesan? Pesan semua, kan nggak mungkin ya yang makan cuma tamu. Iya, makanya pesan rawon. Nah begitu sudah terhidang, tamunya makan. Iya, ibu, bapak ikut makan atau nggak ikut makan? Ikut makan. Nah waktu makan itu rasanya ikut senang nggak? Ikut senang. Kenapa? Karena hari ini saya makan rawon tidak untuk saya, tapi ini untuk menghormati tamu. Rasanya makan rawon jadi suka nggak Bapak Ibu? Suka. Karena kita makannya bukan untuk saya, tapi untuk tamu. Hukum ini sebenarnya berlaku waktu kita berlaku taat. Waktu kita berlaku taat itu untuk kita atau untuk Allah? Untuk kita atau untuk Allah ketaatan kita? Untuk Allah. Begitu kita taat untuk Allah, maka seberat apapun amal taat menjadi nikmat. Karena saya melakukannya bukan untuk saya, tetapi untuk Allah. Betul? Ibu kalau ngasih sarung kepada orang yang terhormat, ada sarung yang mahal, itu eman-eman nggak kita ngasihkan kepada tamu yang terhormat? Nggak. Kenapa? Karena untuk beliau, orang yang saya hormati. Taat itu kan untuk hormat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang seperti ini berarti dia sudah memiliki hati yang tetap di dalam perkara taat. Nah, yang ketiganya adalah perkara syukur. Ya, soal syukur. Bapak Ibu, sebenarnya apa yang menghambat kita untuk tidak mau syukur? Kita kan mau syukurnya ketika senang, betul? Ketika susah, sulit syukur. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau soal tetapnya hati dalam urusan syukur, iya, cara Allah Subhanahu wa ta'ala membolak-balikan hati kita agar kita matang di dalam soal syukur adalah Allah membolak-balikan hidup kita, kadang senang, kadang susah. Berarti soal senang susahnya hidup itu masalah nggak bagi kita? Enggak. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus tugas kita menyambut senang susah dalam hidup dengan rasa syukur yang sama. Kalau kita sudah bisa membuktikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, maka insya Allah hati kita memiliki sifat sabat dalam soal syukur. Allah akan mencatat hati kita, hati yang memiliki ketetapan di dalam soal syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau seandainya Allah memberikan kepada kita senang, suatu saat Allah memberikan kepada kita susah, itu bagi kita nggak ada masalah. Tinggal bagaimana kita betul-betul menyambutnya dengan syukur. Nah, biasanya kita akan sulit bersyukur itu waktu senang atau waktu susah? Waktu susah. Nah, karena itu ini tugas kita Bapak Ibu, menerima kesusahan sebagai wujud pemuliaan Allah kepada hamba yang dipilihnya. Jadi sebenarnya cukup dengan mengubah mindset kita, bahwa kalau hidup saya lagi susah, saya sedang dimuliakan oleh Allah, melebihi pemuliaan Allah kepada hamba-hamba yang diberi kesenangan. Saya sedang dimuliakan oleh Allah, iya, dengan kesusahan hidup yang sedang saya terima. Nah, kalau mindset kita seperti ini, berarti hati kita sudah matang. Ya, hati kita sudah matang.
sudah tidak lagi perlu dibolak balik. Ya, karena kita sudah bisa membuktikan bahwa syukur saya tidak hanya pada saat saya senang, tapi saya tetap syukur ketika saya susah. Ya, dan ini juga sangat logis, ya, sangat logis. Mana yang pahala amal kita lebih banyak, waktu senang atau waktu susah? Waktu susah. Iya, waktu susah. Nah, terakhir Bapak Ibu yang kita genapkan di dalam perkara baiknya ibadah. Ya, perkara baiknya ibadah. Apa batasan ibadah yang baik? Iya. Ini kalau kita lihat 4 hal tadi itu akhirnya menjadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau dibuat rumus kimia ya sudah jadi rumus kimia. Artinya soal agama nggak bisa dilepaskan dengan ketaatan, ketaatan tidak bisa dilepaskan dengan syukur, syukur tidak bisa dilepaskan dari perkara baiknya ibadah. Karena ini batasan ibadah yang baik adalah ibadah yang dilakukan semata karena ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Jadi waktu kita melakukan ibadah, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tujuannya cuma satu, saya ingin mengungkapkan syukur saya kepada Allah. Inilah wujud syukur saya kepada Allah. Jadi cuma ada satu dalam pikiran kita, saya pengen matur nuwun kepada Allah. Ini ibadah yang baik, wa husni ibadatika, dan baiknya hati di dalam beribadah, baiknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, batasan ibadah yang baik adalah ibadah yang dilakukan sebagai wujud syukur kepada Allah, sebagaimana yang menjadi da'bu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Rasulullah, sebagaimana diungkapkan sendiri oleh beliau, afala akunu abdan syakur. Jadi apapun amalnya itu semata-mata wujud syukur, titik. Dan ini yang sebenarnya akan lebih baik. Jadi tadi pagi atau tadi siang, Bapak Ibu kita semua melangkahkan kaki menuju ke Masjid Istiqamah ini sebenarnya dalam rangka apa? Syukur saya kepada Allah. Saya pengen mengungkapkan syukur saya kepada Allah dengan saya datang ke majelis tauhid. Karena sebenarnya yang penting di dalam kita beribadah, beramal saleh, yang penting hasilnya, atau Allah terharu kepada kita. Yang mana Bapak Ibu? Bukankah yang paling penting adalah membuat Allah terharu dengan amal kita? Tidak penting hasil itu, tidak penting hasil itu, sepanjang Allah betul-betul terharu dengan amal kita. Karena sangat mungkin Bapak Ibu, ada orang datang ke majelis ilmu, dia nggak dapat ilmu, tapi Allah sangat terharu dengan orang ini. Kenapa sangat terharu? Karena ketika datang, ternyata penceramahnya pakai bahasa Jawa. Saya tidak paham bahasa Jawa, tapi di majelis ilmu tetap duduk, tetap memperhatikan, tetap mencermati, tetap menampakkan bahagia. Dapat ilmu nggak? Nggak dapat. Tapi Allah terharu nggak dengan orang seperti itu? Nggak dapat apa-apa kok tetap melakukan amal. Betul? Jelas nggak akan dapat apa-apa, tapi tetap melakukan amal. Itu yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala terharu, dan itu bagi kita yang lebih penting. Jadi kalau ibu silaturahim ke paling A itu tidak akan menemui. Sebenarnya ibu tahu si A tidak bakalan menemui, tapi ibu tetap datang silaturahim kepada beliau.
itu ibu merasa perjalanan itu perjalanan yang sia-sia enggak? Enggak. Ya, Allah sangat terharu, ya Allah, jelas nggak bakalan ditemui kok. Tapi kan ya Allah, tujuan saya cuma satu, silaturahmi. Karena itu Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini wujud amal yang dilakukan karena syukur. Ya. Pertama, beramal baik sebagai wujud terima kasih kepada Allah. Ya. Jujur Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu dikasih uang oleh seseorang 10 miliar, Bapak Ibu matur nuwun nggak kepada beliau? Matur nuwunnya sekali atau berkali-kali? Ya Allah, itu pasti berkali-kali itu. Nanti kalau ketemu lagi kan matur nuwun lagi, ya Allah. Padahal Allah ngasih kita jumlahnya berapa? Tidak berhitung. Maka berarti Bapak Ibu yang rahmat Allah, terima kasih kan menjadi kebutuhan kita. Menjadi kebutuhan kita. Makanya kita sholat itu ya wujud terima kasih. Kita baca Quran itu tidak lain adalah afala akunu abdan syakura. Sehingga kita nggak punya hitungan apapun selain hanya hitungan syukur. Itu ibadah yang baik. Sehingga kalau seandainya ada orang yang meskipun ini tidak salah, tetap itu ibadah, tetapi tidak mencerminkan wa husni ibadatika, orang yang ketika ibadah ada hitung-hitungan. Ya Allah, saya kan udah 6 minggu sholat duha kok belum ada hasilnya. Tetap ibadah nggak? Tetap ibadah, tetapi itu mencerminkan kalau hatinya masih bolak-balik. Orang yang hatinya sudah nggak bolak-balik itu udah nggak mikir apapun dari ibadah kecuali ini wujud syukur. Terus kalau ada hasilnya, mengembalikan apapun hasil amal kepada kebaikan Allah semata. Kalau 3 wujud syukur ini betul-betul kita terapkan di dalam amal, yakin Bapak Ibu, Allah amat sangat terharu. Jadi kalaulah amal saya dihina orang, ya itu kebaikan Allah. Allah menutupi kebaikan amal saya. Tapi kalaupun orang memuji, itu bukan karena amal saya, Allah yang menggerakkan dia memuji. Jadi tidak pernah mengklaim amal saya itu ada hasilnya. Orang-orang yang memang masuk kategori ahli syukur, kalaupun dia berdoa dan apa yang diminta terwujud, dia tidak pernah mengaku-aku bahwa ini karena saya doa. Karena itu sebenarnya Bapak Ibu, nggak ada istilah doa saya diijabah. Kalau ada orang yang mengatakan wah doa saya diijabah, berarti dia menuduh Allah ada doa yang tidak diijabah. Padahal Allah sudah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian niscaya aku akan mengijabah doa kalian. Berarti nggak ada doa yang tidak diijabah. Karena itu tugas kita ya berdoa. Bapak Ibu, kalau mau dianalogikan, saya mungkin pernah menyampaikan analogi ini. Bapak Ibu punya 4 putri. Putri pertama disuruh nyapu ruang tamu. Putri kedua nyapu ruang tengah, yang kedua ruang tamu, yang ketiga menyapu dapur, yang keempat menyapu teras dan halaman. Nah pas putri pertama ini lagi nyapu, ada yang nanya, dan ibu dengar dialog putri dengan yang nanya, "Duk, kenapa kamu nyapu?" Disuruh ibu. Loh, kenapa disuruh ibu kok mau? Soalnya ibu kalau saya nggak nyapu itu mesti muni-muni gitu. Daripada nanti dimarahin, dengan dalah saya nyapu aja. Ibu dengar, ibu seneng nggak mendengar alasan anak ini? Loh, anak nyapu loh Bu. Tapi begitu dengar, padahal sebenarnya memang benar, ibu kalau anak nggak nyapu itu ya marah-marah gitu. Itu anak nggak salah gitu. Ibu kan nggak bisa menolak juga alasan si anak, tapi kan rasanya kayak ini anak. Nah pas anak kedua, kenapa kamu nyapu? Ya soalnya kalau ibu nyapu itu tandanya nanti uang jajannya tambah banyak Bu. Nyapu.
Kalau saya nyapu, jajannya tambah banyak. Ibu dengar alasan si anak. Rasanya gimana ibu? Padahal memang benar, kalau si anak mau nyapu memang uang jajannya ditambah. Kan ibu nggak bisa menolak juga kan. Memang benar sih. Iya. Tapi kan rasanya aduh ternyata. Anak yang ketiga, kenapa kamu nyapu? Soalnya kalau ibu sudah nyapu dan saya nyapu, itu perhatian ibu kepada saya jadi tambah. Oh, ini anak cuma minta perhatian. Iya. Itu anak pertama, kedua, dan ketiga. Begitu anak yang keempat, kenapa kamu nyapu? Padahal anak paling kecil. Kemudian anak keempat ini bilang, ya saya nyapu ini wujud terima kasih saya kepada ibu. Ibu sudah begitu baik kepada saya. Harusnya saya nyapu ini ya jangan nunggu disuruh. Iya. Ya, sebenarnya kalaupun ibu nggak nyuruh juga saya pasti nyapu. Jadi kalau ibu nyuruh ya sudah, bismillah saya nyapu sebagai wujud terima kasih saya kepada ibu. Bahkan saya merasakan ibu nyuruh saya nyapu ini juga adalah bentuk sayangnya ibu kepada saya. Ibu, kalau ibu mendengar anak keempat ini, rasanya ibu terharu nggak? Maka begitulah Allah amat sangat terharu kepada hamba-hambanya yang ketika dia melakukan amal kebaikan nggak ada hitung-hitungan kecuali ini wujud terima kasih saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 pilihan orang beramal baik karena perintah, karena berharap kesenangan dunia atau kesenangan akhirat. Pilihan kita syukur, yakni beramal semata karena ingin matur nuwun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua kebaikannya. Nah, kalau kita sudah sampai pada syukur, itu insya Allah tanda kalau hati kita sudah tidak lagi bolak-balik, yang ada cuma balik. Nah, baliknya itu adalah syukur semata kepada Allah. Jadi kesimpulan dari semuanya, hati kita tidak lagi mengenal bolak-balik kalau hati kita hanya mengenal satu kata, syukur. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih senang syukur, dikasih susah syukur. Salat wujud syukur, baca Quran sebagai wujud syukur. Hadani Allah wa iyyakum. Demikian Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah, a'inna, bantu kami ya Allah, ala dzikrika, untuk selalu ingat kepadamu ya Allah. Ingat akan keagunganmu, ingat akan kebesaranmu, ingat akan kekuasaanmu, ingat pula akan semua kebaikan yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Allah. A'inna ala dzikrika, ingatkan pula kami ya Allah bahwa apapun yang ada dalam hidup kami tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan izin-Mu. Jadikan kami hamba yang selalu ingat ya Allah bahwa segalanya tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan izin-Mu. Dan ya Allah, jadikan kami hamba yang selalu ingat bahwa apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, apapun ya Allah, apapun pasti untuk kebaikan kami. Tidak mungkin ya Allah Engkau mengizinkan peristiwa terjadi dalam hidup kami untuk keburukan kami. Tidak mungkin ya Allah. Kami yakin Engkau maha baik. Kami yakin Engkau maha baik, maha pengasih, maha menyayangi. Ya Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika. Karena itu ya Allah, sungguh kami tidak punya alasan untuk tidak bersyukur atas apapun yang sudah Engkau takdirkan terjadi dalam hidup kami. Sungguh ya Allah, kami tidak punya alasan untuk mengeluh atas sesusah apapun hidup kami. Kami tidak punya alasan untuk kecewa ya Allah
dengan takdir pahit yang harus kami rasakan dalam hidup ini. Sungguh ya Allah, kami tidak punya alasan untuk berkeluh kesah atas semua kenyataan pahit yang ada dalam hidup kami. Wa syukrika, karena itu jadikan kami hamba yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Bersyukur tidak hanya pada saat hidup kami bertabur bunga-bunga kesenangan, tapi buatlah kami terus bersyukur kepadamu ya Allah. Walau hidup kami penuh dengan onak duri, kesulitan dan kesusahan, bukankah kesusahan adalah caramu ya Allah untuk mengangkat derajat kami? Bukankah kesusahan ya Allah adalah tanda Engkau memuliakan kami? Itu caramu ya Allah memilih kami untuk bisa menjadi hamba yang terhormat, menjadi hamba yang mulia di sisimu. Karena itu syukrika, jadikan kami hamba yang selalu bersyukur, mendekap susah dan senangnya hidup dengan kadar yang sama ya Allah. Wa husni ibadatika, dan ya Allah bantu kami untuk bisa beramal ibadah dengan sebaik-baiknya, sebaik-baiknya ibadah kepadamu ya Allah, yakni ibadah yang kami lakukan semata-mata karena syukur kami kepadamu ya Allah. Engkau begitu sangat baik kepada kami. Sungguh kami tidak akan sanggup menghitung kebaikanmu kepada kami. Maka atas dasar apa kami tidak bersyukur kepadamu ya Allah? Karena itu jadikan amal-amal kami dan saksikan ya Allah, apapun amal kami adalah wujud syukur kami kepadamu. Kami tidak punya hitung-hitungan di dalam amal kami ya Allah, kecuali hitungan syukur semata kepadamu. Ya Allah, jangan kau biarkan kami punya hitung-hitungan tertentu selain syukur dari ibadah-ibadah kami. Biarkan selain syukur itu ada dalam hitunganmu ya Allah. Dan apapun hitunganmu dari amal-amal kami akan kami terima sebagai wujud kebaikanmu kepada kami ya Allah, bukan karena akibat dari amal-amal baik kami. Sudah cukup ya Allah kami berbahagia melakukan amal kebaikan, karena kami melakukannya betul-betul sebagai wujud syukur kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, seandainya amal baik kami tidak membuahkan kesenangan bagi kami ya Allah, tidak menimbulkan akibat baik bagi kami ya Allah, tidak ada masalah sepanjang Engkau masih izinkan kami berlaku baik kepadamu. Karena ya Allah, syukur menjadi kebutuhan kami. Alangkah nelangsanya kami kalau kami tidak bisa melakukan syukur dengan kita melakukan amal, dengan kami melakukan amal-amal kebaikan kami. Ya Allah, ya Rahman, seandainya 24 jam sehari kami melakukan amal kebaikan dan kami lakukan sepanjang umur kami, sungguh ya Allah, itu tidak ada apa-apanya bila dibanding dengan kebaikan-Mu kepada kami ya Allah. Maka ya Allah, saksikanlah setelah pengajian ini, apapun yang kami lakukan betul-betul sebagai wujud syukur semata kami atas segala kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, izinkan kami sepenuhnya menjadi ahli syukur. Jadikan keluarga kami semuanya menjadi ahli syukur. Jadikan anak-anak kami semuanya menjadi ahli syukur ya Allah. Kami ingin pada saatnya nanti malaikat Israel datang menyambut kami, menjemput kami, kami tidak bisa menyambut beliau kecuali dengan rasa syukur kami kepadamu. Dan bukankah ya Allah, dan ini yang betul-betul menjadi harapan kami, jadikan puncak syukurnya kami kepadamu, jadikan puncak syukurnya kami kepadamu ya Allah. Kami rasakan pada saatnya nanti malaikat Israel datang menjemput kami ya Allah, izinkan kami bisa menyambut beliau dengan sepenuh syukur kami ya Allah, sepenuh syukur kami kepadamu yang Kau utus malaikat Israel untuk menjemput kami ya Allah. Kami bisa lepas ajal kami ini dengan kemuliaan husnul khatimah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa syukrika wa husni ibadatika.
Ya Allah, utuhkan kebersamaan kami hidup di dunia saat ini mulia, utuhkan kembali kebersamaan kami di akhirat nanti mulia. Dengan Kau jadikan majlis tazkiyah ini ya Allah tidak hanya menjadi majlis tempat bertemunya kami di dunia ini, izinkan suatu hari nanti ya Allah majlis tazkiyah ini akan menjadi majlis tempat bertemu dan berkumpulnya kami semua di surga-Mu ya Allah. Kumpul bersama orang tua kami, kumpul bersama keluarga kami, kumpul bersama anak-anak kami. Ya Allah, kumpulkan kami dengan anak-anak kami di surga yang sama. Jangan Kau pisahkan satu pun di antara anak-anak kami di surga nanti ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.